Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe-nya agar mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini saya akan mencoba membagikan review denah perencanaan rumah tempat tinggal, yaitu tipe 45. Oke teman-teman, jadi denah tipe 4560 ini maksudnya adalah 45 ini ukuran bangunannya, ukuran luas bangunannya, dan 60 ini adalah luas lahan total. Jadi di sini ukurannya 6,75 dikali 9,5. Itu adalah ukuran lahan. Kurang lebih 60 meter persegi. Dan untuk 45 ini adalah ukuran dari bangunannya tersebut di sini. Dimana penataan ruangannya diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari. Di sini ada ruang tamu, letaknya di depan, dan kemudian ada ruang tidur, letaknya juga di depan. Di sini jendelanya diletakkan di sini supaya ada udara atau hawa yang masuk, jadi sirkulasi udaranya juga kena di sini. Dan juga ruang tidur di sini. Di belakang di sini kita juga kasih jendela supaya ada hawa yang digunakan untuk pergantian sirkulasi udara. Kemudian untuk dapur di sini letaknya di sini di belakang. Di sini juga diberi pintu jendela supaya nanti ada pertukaran sirkulasi udara, di mana sirkulasi udara dan pencahayaan di sini sangat penting sekali supaya kegiatan sehari-hari lebih enak, tidak panas, dan juga tidak pengap. Kemudian untuk pengaturan kamar mandi kita letakkan di belakang dekat dengan halaman di sini. Jadi halaman di sini itu sangat penting sekali. Fungsinya adalah mensirkulasi udara yang ada di dapur, yang ada di kamar mandi, dan yang ada di ruang tidur ini. Jadi sangat penting sekali ini fungsinya. Selain bisa digunakan untuk tempat cucian atau tempat jemuran, fungsinya juga digunakan untuk sirkulasi udara. Kalau yang di depan ini sudah enak karena sirkulasi udaranya sudah di area depan sini. Jadi untuk mendesain denah tersebut kita juga harus mementingkan yang pertama adalah sirkulasi udara, dan yang kedua adalah pencahayaan, yang ketiga adalah estetikanya. Sedangkan untuk pengaturan bagian depan, untuk terasnya kita buat minimalis, yaitu ukuran 1 meter lebarnya. Sedangkan untuk carportnya itu 3,5 kali 3 meter. Mungkin untuk ukuran mobil yang kecil saja di sini teman-teman. Sedangkan untuk halaman kecilnya ada di sini. Biasanya untuk persentase dari pengaturan denah itu yang 20-30% itu untuk lahan hijau. Jadi lahan hijau itu fungsinya untuk tanaman-tanaman teduh yang nanti kita gunakan pada waktu hujan itu untuk menyerap air tanah. Terus kemudian kita juga kasih lahan hijau yang ada di belakang ini, fungsinya juga nanti untuk taman, yang kedua untuk sirkulasi udara, dan yang ketiga bisa untuk tempat cuci, jemuran, dan yang lainnya. Ini adalah pengaturan denahnya. Setelah itu kita beralih ke tampak depan. Tampak depan ini juga minimalis. Tampak depan minimalis banget.
Jadi kalau misalkan dibuat PDF-nya seperti ini, nah, seperti ini. Di sini ada mainan pilar, terus kemudian ada pintu jendela minimalis. Ini jendela minimalis juga supaya tidak terlalu memakan banyak biaya. Jadi di sini kita tempatkan mainan-mainan, aksesoris. Setelah itu tampak samping kanan, terus kemudian ada tampak samping kiri. Kemudian di sini ada potongan A, B, dan C. Ini potongan A yaitu mengarah ke sana, B di sini, dan C potongannya di sini. Potongan A yaitu arahnya melintang, potongan A melintang. Di sini kita ambil di ruangan dapur. Nah, di sini jadi yang terkena ini adalah meja dapurnya. Sedangkan untuk talangnya adalah talang cor, dan ini nanti kita gunakan juga pakai rangka atau galvalum. Ini adalah potongan B, yaitu yang terkena adalah kamar mandi, terus kemudian ruang tamu, dan potongan dapur, tapi menghadap ke kanan. Nah, ini untuk terasnya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di sini kita juga kasih saluran air, terus kemudian ada taman. Ini teras yang 1 meter tadi. Untuk kuda-kudanya kita pakai rangka galvalum, dan untuk plafonnya adalah pakai plafon Eternit dengan rangka kayu. Terus kemudian untuk potongan C ini letaknya di ruang tidur. Potongan C di sini, di ruang tidur ini kita potong menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi ini lebih pendek ketinggiannya, yaitu 3,5. Dan untuk pondasinya di sini yang batas tembok adalah pondasi setengah, karena yang di sini sudah berbatasan dengan lahan milik orang lain. Jadi untuk potongan di sini 6 meter itu terletak di sini, di batas tanahnya dimaksimalkan. Misalkan di sini 675, berarti tidak terletak di asnya, yaitu di lunas tembok. Di sini juga di lunasnya tembok. Dan di sini sudah saya gambar lengkapnya, gambar detailnya. Di sini ada rencana pipa air kotor, jadi untuk septic tank resapan di sini. Kemudian untuk arah-arah bak kontrol dan perpipaan juga di sini. Ini nanti yang mengarah ke saluran air. Jadi sebelum ke resapan, di sini kita sediakan bak kontrol. Fungsinya untuk menguras apabila ada sampah-sampah yang nyangkut di sini, kita buka. Dan untuk pipa septic tanknya, ini adalah ukuran 4 in yang nanti mengalir ke septic tank, kemudian diresapkan ke resapan. Kalau misalkan di perumahan itu belum ada IPAL memakai septic tank seperti ini, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah ada IPAL komunal, itu kita bisa langsung menyalurkan ke saluran IPAL-nya. Jadi nggak perlu buat septic tank resapan seperti ini. Di sini ada pipa air bersih. Pipa air bersih di sini ini pompa air listrik. Jadi untuk air kotor di sini, untuk sumurnya ada di sini. Jadi ada jarak, tidak terlalu dekat.
Ini adalah pompa air listrik, terus kemudian mengalir ke kamar mandi, juga ke dapur. Ini bagian depan kita beri keran. Kalau misalkan ada pengembangan di kamar mandi ini, atasnya bisa didek, nanti bisa ditempatkan tandon, fungsinya untuk menampung air. Jadi nggak perlu menyalakan pompa air listrik setiap menggunakan air. Ini adalah rencana pondasi yang sudah kita buat, di mana rencana pondasi ini sudah kita siapkan untuk penempatan masing-masing kolomnya. Kolomnya menggunakan kolom praktis, bisa dilihat di sini. Dan di sini adalah rencana plafon yang tadi. Ini adalah plafon Eternit, dan di sini kita gambar rangkanya. Jadi ini rangka, ini plafonnya. Ini adalah rencana atap, pakai galvalum. Jadi arah untuk kuda-kudanya di sini, sedangkan untuk yang ruang tidur tadi di sini. Di sini ada kanopi 7 cm, ini dak terasnya juga 7 cm. Ini adalah rencana listrik. Kita pakai lampu SL 18 watt, dimana di masing-masing ruangan yang kita butuhkan kita kasih stop kontaknya teman-teman, supaya kegiatan sehari-hari kita lancar. Setelah itu kita beralih pada detail. Detail di sini adalah detail pintu jendela. Ini adalah guideline kusennya, sedangkan untuk kusennya memakai kusen kayu, nggak pakai kusen aluminium. Ini adalah detail-detailnya yang sudah kita siapkan. Nah, ini pakai kaca bening, ini juga kaca bening. Sedangkan di sini ini pintu untuk kamar tidur. Ini juga detail pondasi. Ini detail talang beton. Kemudian ini adalah detail kanopi yang di atas jendela ruang tidur tersebut. Di sini adalah detail-detail kolom dan baloknya. Ini ada kolom praktis, detail slope, dan detail ring praktis dan ring cable. Di sini kita buat pembesiannya juga untuk ukuran besinya. Dan ini adalah septic tank. Ini adalah dari kloset tadi, dari kloset kemudian mengalir ke sini dan menuju ke resapan. Resapannya adalah ini. Nah, ini adalah resapannya. Sehingga dari semua gambar yang sudah saya sediakan tadi adalah gambar lengkap. Mungkin teman-teman yang mau ngopi silahkan bisa email atau Instagram yang sudah saya sediakan. Dan kalau misalkan gambarnya tadi kita buat PDF, sudah kita gabungkan seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada Dina tipe 4560, terdiri dari ini, terus kemudian tampaknya seperti ini tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan juga untuk potongan-potongan. Ini adalah detailnya perpipaan air kotor. Nah, di sini kelihatan untuk warnanya pipa nggak sama. Jadi yang kuning ini untuk pipa 3 in, ini yang hijau adalah 4 in. Jadi ini dari septic tank, kemudian menuju resapan, terus kemudian ini dari pipa air kotor, air kamar mandi dan juga dapur, mengalir ke resapan. Nah, ini untuk air bersihnya. Ini untuk detail pondasi, rencana pondasi maksudnya. Nah, ini adalah rencana atap dan rencana listrik. Ini yang untuk detail kosen tadi sudah kita PDF-kan. Di
Di sini juga kita, kalau misalkan ada koaan, berarti posisinya tidak sama kusennya, jadi bukanya ke sana bukanya. Ini untuk kiblatnya kusen, jadi letaknya kusen nanti di sini. Dan ini untuk detail-detailnya pembetonan dan talang. Nah ini yang tadi. Nah ini adalah gambar yang sudah lengkap. Mungkin seperti itu teman-teman, review dari Dena rumah tipe 4560. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe-nya untuk mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.